Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Kalian semua yang menonton video ini pasti akan mendapatkan informasi yang akan membuat kalian semua bahagia. Per hari ini teman-teman, Pak Jokowi bersama dengan pengacara akan mendatangi langsung ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan terhadap Roy Suryo CS yang membuat penghasutan kepada masyarakat hari ini. Ini adalah berita yang menggembirakan yang kalian semua tunggu-tunggu teman-teman. Di mana selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, tidak pernah Pak Jokowi datang membuat laporan ke kepolisian. Karena beliau benar-benar menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang presiden. Tidak mau itu dikamiri atau dirusak oleh orang-orang pefitnah. Tapi kali ini ketika dia sudah menjadi rakyat biasa sama seperti kita, dan dia terus-menerus dituduh, difitnah, masyarakat dihasut untuk membenci Pak Jokowi. Dan banyaknya desakan-desakan dari masyarakat untuk Pak Jokowi buat laporan agar supaya ada yang menjadi contoh, agar supaya jangan seperti ini, memfitnah itu tidak baik. Akhirnya Pak Jokowi mengambil langkah untuk membuat laporan. Itu bisa dipastikan Pak Jokowi akan hadir sendiri ke Polda Metro Jaya bersama dengan pengacara untuk membuat laporan. Panik nggak? Paniklah Roy Suryo CS Rismon. Bentar lagi kalian akan mendapatkan laporan dari Pak Jokowi langsung. Ya, itu adalah hal yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Tapi by the way teman-teman ya, saya sekarang masih ada di Pulau Jawa. Nanti saya akan pulang sekitar tanggal 4 atau tanggal 5 ke Manado. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa saya masih dalam eh, membangun silaturahmi dengan keluarga yang ada di Malang, yang sejak tahun 70-an itu terputus silaturahmi kami, tapi kami sudah bertemu dengan mereka, kami sudah benar-benar saling mengenal satu dengan yang lain, dan bahkan ketika kami akan berpisah itu sedih sekali teman-teman, sedih sekali. Dan nanti jika mempunyai banyak rezeki dan Tuhan berkenan, mungkin kami akan menyiapkan waktu khusus, menyiapkan waktu lebih banyak untuk datang ke Malang untuk bisa lebih dekat dan lebih erat dengan keluarga kami yang ada di Malang. Oke, jadi itu adalah berita yang pertama yang saya sampaikan kepada kalian semua. Berita penting, berita yang dinanti-nantikan kalian semua. Soalnya banyak yang nge-DM. Kenapa? Kapan? Dan bagaimana soal laporan Pak Jokowi kepada Roy Suryo Rismon yang benar-benar meresahkan masyarakat. Mereka semakin frontal menyerang Pak Jokowi. Ini saya katakan, saya mendapatkan informasi bahwa Pak Jokowi hari ini akan melaporkan mereka. Datang langsung ke Polda Metro Jaya, membuat laporan, dan siap-siap saja Rismon, Roy Suryo, Tifa, kalian akan dilaporkan. Oke ya teman-teman ya, saya percaya info dan berita ini akan membuat kalian semua bahagia. Tapi selain informasi itu, saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat soal Times New Roman yang di acara In News kemarin itu Rismon masih kekeh soal Times New Roman yang dia katakan di tahun 80-an itu belum ada Times New Roman. Ya, dia begitu ngotot. Itu kan artinya dia adalah orang yang tidak mau menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Padahal banyak ahli-ahli, pengamat-pengamat yang mengatakan Times New Roman itu sudah ada sejak 1931. Bahkan sudah sangat berkembang di tahun 80-an. Ya, nanti kita akan coba untuk menjelaskan atau membuktikan secara sederhana, secara ilmiah menggunakan AI. Saya pikir ini adalah basic sederhana yang saya percaya si Rismon itu pasti tahu. Tapi dia tidak mau menyampaikan hal ini kepada masyarakat karena kebohongannya akan terbongkar teman-teman ya. Dia mengatakan Times New Roman di acara news semalam teman-teman, yang dimana itu pasti bikin bahagia para pendukungnya. Dan sekarang ini saya akan coba membuktikan kepada kalian semua, kepada penonton-penonton setia di channel ini agar supaya orang-orang atau masyarakat yang menonton video yang saya sampaikan ini tidak tergiring opini oleh si Rismon. Tapi dalam hal ini soal Times New Roman teman-teman. Soal hal-hal yang lain nanti saya akan tampilkan di video-video yang selanjutnya. Kita melakukan riset terlebih dahulu teman-teman. Lantas kemudian ada yang berkata, Anda siapa? Anda hanya lulusan SMA. Lah, siapa yang membatasi? Siapa yang melarang Anda lulusan SD sekalipun untuk bersuara? Ya, kalian bisa melihat bahwa di negara kita ini bahkan anak-anak SD atau SMP itu materinya pembelajarannya sudah ada tentang pemrograman dan coding teman-teman, pelajari Python dan sebagainya. Ya makanya jangan jangan salah nanti ke depannya itu anak-anak kecil sudah bisa membuat aplikasi. Ya makanya jangan
don't judge book by cover. Teman-teman, kita akan lihat di sini dalam sebuah cuplikan di Rismond di acara semalam ya, bagaimana dia begitu kekeh untuk mengatakan Times New Roman, Times New Roman. Ini orang ini geblek teman-teman ya. Coba kita lihat dulu apa yang dia sampaikan. Nah selanjutnya, saya cek frame demi frame, saya analisa, ya. Terus saya analisa juga lembar pengesahan skripsinya. Baru saya pakai analisa forensik untuk mencocokkan bahwa ini lembar pengesahan skripsinya maupun ijazahnya fontnya Times New Roman yang belum ada tahun 1992. Masih kekeh. Itu deskripsi ya? Ya, baru selanjutnya saya lanjut pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba skripsi Joko Widodo, terus saya foto. Baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada ijazah yang saya tanya. Oke teman-teman ya, jadi di sini di dalam sebuah debat semalam itu dia masih kekeh soal Times New Roman, ya, dia mengatakan bahwa Times New Roman belum ada pada masa itu katanya. Nah di sini saya akan melakukan riset sederhana dan penyampaian yang saya percaya kalian pasti bisa untuk mengerti dan memahami soal Times New Roman ini. Dia berbicara soal skripsi, garis bawahi skripsi. Dan di sini saya sudah melakukan riset, saya sudah mencari bahwa saya mendapatkan sebuah link website perpustakaan dari Universitas Airlangga, Surabaya, yang dimana di situ menyertakan skripsi dari tahun 1985 sekian teman-teman. Ya, 1985 saya sudah mendapatkan linknya untuk melihat seperti apa skripsi mahasiswa pada tahun itu. Ya, dan agar supaya tidak menimbulkan fitnah, nanti teman-teman bisa akses. Saya akan sertakan link perpustakaannya sebagai bagian dalam hal pembelajaran buat kita semua. Melihat contoh-contoh, saya akan sertakan di deskripsi itu agar supaya tidak menimbulkan fitnah bahwa wah ini kamu yang edit. Enggak, tapi ini benar-benar dari perpustakaan Unair. Ya, saya akan sertakan linknya. Kalian bisa lihat skripsinya seperti apa, font yang dipakai seperti apa, dan kalian bisa mengetahui bahwa yang saya tampilkan di sini adalah bukan rekayasa, ya, untuk benar-benar menghilangkan fitnah nanti yang akan beredar. Nanti akan ada argumen mengatakan, itu kamu yang edit sendiri bang. Jadi agar supaya tidak timbul hal seperti itu, saya bahkan akan sertakan linknya di deskripsi untuk teman-teman bisa klik masuk, kalian bisa lihat skripsi fullnya di tahun 1985. Saya tidak akan menunjukkan namanya ya. Kalian lihat saja di situ. Nah, kita akan masuk. Saya sudah kirim di WhatsApp saya tampilkan dulu. Nah, ini linknya teman-teman ya. Ini linknya, dan ketika saya klik link ini, kita akan langsung diarahkan ke website PDF-nya teman-teman, Adobe Acrobat. Nah, saya akan langsung masuk di sini. Ini adalah perpustakaan dari Unair, repositori Unair ya. Repositori Unair. Bentar, kita hilangkan dulu ini. Nah, di sini ya, kalian bisa melihat di sini. Apa bisa jelas ya sebentar ya? Ya, iya ya. Ini adalah milik perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Ini adalah contoh skripsinya dan ada font-fontnya seperti ini. Tentu saja kalian ketika melihat font yang viral ini, kalian sudah bisa berpikir bahwa di tahun 1000 ini, periode tahunnya ya, periode tahun adalah 1985 sampai 1999. Dari fontnya ini terlihat secara sekilas bahwa ini adalah Times New Roman. Tapi tidak fair kalau kita hanya mengatakan Times New Roman hanya berdasarkan dengan penilaian secara terlihat seperti ini teman-teman. Tapi kita harus menggunakan AI seperti biasa. Mereka gunakan AI, kita gunakan AI. Kita akan meminta AI untuk menganalisa font apa yang ada di skripsi tahun 1985 sampai 1999 ini. Ya, ini adalah skripsi, bukan rekayasa. Nanti sebenarnya ada isinya ke bawahnya. Cuma saya tidak tampilkan karena sudah ada namanya, ya. Sudah ada nama dari pembuat skripsi ini. Saya menjaga privasi orang itu. Tapi jika teman-teman ingin melihat isinya, saya akan sertakan linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Oke. Nanti saya sudah screenshot ini. Saya sudah melakukan screenshot untuk bagian ini. Dan kita akan lihat hasil dari proses AI dalam font finder
ya, font finder. Dia akan mengetahui, dia akan menemukan font apa yang dipakai dari tulisan-tulisan ini, ya. Dia akan mengetahui dan menjelaskan font apa yang dipakai. Dia akan menganalisa dari gambar yang akan saya upload nanti. Oke ya? Kita akan segera masuk ke AI kita ya, seperti biasa teman-teman. Bentar, aku masuk di sini. Oke, saya akan tulis dulu, cari font berdasarkan gambar. Kemudian, oke. Tentu silakan unggah gambar yang berisi tulisan dari font yang ingin kamu cari. Setelah kamu mengunggah gambar tersebut, aku bisa membantu mengidentifikasi jenis font yang digunakan atau memberikan font yang mirip. Oke, sekarang kita akan upload screenshotan dari tadi ya, dari skripsi tadi yang dibuat pada tahun 1985, teman-teman. Di bagian mana ya? Yang ini aja. Oke, yang ini. Buka. Maka ketika ini dikirim, maka dia akan melakukan analisa pada font tersebut. Kita kirim. Dia langsung membaca font-font tersebut. Oke. Dan di sini kalian lihat AI menganalisa ya, font yang pertama adalah font yang mendekati. Berdasarkan gambar yang kamu unggah, font utama yang digunakan pada teks seperti analisis ketimpangan pendapatan regional tampak seperti serif tebal klasik. Berikut adalah beberapa font yang sangat mirip. Yang pertama adalah Times New Roman bold, ya, Times New Roman tapi bold, teman-teman. Sangat mirip, umum dipakai dalam karya ilmiah dan skripsi. Sangat umum. Font yang dipakai kemungkinan besar adalah Times New Roman bold, karena ini adalah pilihan default. Dan ketika kalau nanti kita coba upload yang ini, bentar ya. Ini kan yang bagian judul, dia pakai bold. Tapi fontnya Times New Roman ya, saya akan upload yang bagian tulisan-tulisan kecilnya ya. Gak apa-apa, di sini udah ada namanya teman-teman, tapi kecil, jadi tidak bisa terbaca. Biar AI yang membaca. Kemudian di halaman skripsi yang tidak ada bold, ya, yang dia dapat apa ya? Sebentar, Times New Roman bold masih sama ya, diajukan oleh itu yang di Times New Roman atau varian sangat dekat seperti Nimbus, font alternatif, Nimbus, Tinos. Nah, masih terbaca soal ini ya, Times New Roman bold atau varian sangat dekat seperti Nimbus. Jadi ini dibaca di tahun tersebut itu masih sangat dekat dengan Times New Roman bold. Oke, jadi Times New Roman itu ada yang bold, bisa diatur-atur teman-teman. Ada yang tulisannya tidak pakai bold atau tipis ya teman-teman tulisannya. Jadi yang pertama adalah Times New Roman bold. Dan kita akan tanya, apakah di tahun 1985, apakah, bentar aku taruh ini ya, supaya ngetiknya cepat. Apakah di tahun 1985, Times New Roman sudah digunakan? Langsung enter, kita baca hasilnya teman-teman. Pertanyaan yang bagus. Dan ya, Times New Roman sudah digunakan sejak jauh sebelum tahun 1985. Jauh sebelum 1985. Berikut penjelasannya secara historis. Sejarah singkat Times New Roman dibuat tahun 1931 oleh Stanley Morrison dan Victor Larden untuk surat kabar The Times, London. Pertama kali dipublikasikan tahun 1932. Dirancang untuk meningkatkan keterbacaan dan efisiensi penggunaan ruang pada media cetak. Sejak saat itu, font ini menjadi standar di berbagai publikasi ilmiah, akademik, hingga mesin ketik. Teman-teman ya, sejak tahun 1932, font ini menjadi standar di berbagai publikasi ilmiah, akademik, hingga mesin ketik. Di dunia akademik dan perkantoran 1970, ya, pada era 1970 sampai 1980-an, Times New Roman sangat populer digunakan dalam dokumen yang diketik dengan mesin ketik listrik seperti IBM Selectric. Ketika komputer mulai digunakan di awal 1980-an, termasuk sistem operasi seperti Macintosh dan Windows, font ini juga diadopsi secara luas.
Bahkan, teman-teman, di dalam komputer saja di tahun 1980-an sudah ada ya seperti Macintosh dan Windows di tahun 1980-an. Microsoft Word bahkan sudah dirilis di Microsoft Word di tahun 1983. Jelas ya teman-teman ya. Maka di tahun 1985 sudah sangat-sangat populer untuk Time New Roman dalam sistem komputer, khususnya di Microsoft Word karena rilisnya tahun 1983. Jelas ya. Kesimpulan, jadi ya sangat mungkin dan justru sangat umum. Sangat mungkin dan justru sangat umum Time New Roman digunakan dalam skripsi atau dokumen akademik pada tahun 1985, termasuk di Indonesia loh ya. Apalagi pada instansi formal seperti universitas. Apakah kamu sedang menyusun dokumen dengan gaya yang retro? Oke teman-teman ya. Jadi ternyata teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata sudah sangat umum, justru sangat umum. Times New Roman itu digunakan di tahun, bahkan rilis di Microsoft Word itu teman-teman, pada tahun 1983. Makanya AI itu dengan berbagai macam informasi yang sudah dia terima, sangat umum. Time New Roman itu sudah dipakai dalam universitas di tahun 1985. Jelas teman-teman. Siapa yang katakan? Artificial Intelligence yang menyerap berbagai macam informasi. Makanya tidak heran. Ketika kalian melihat skripsi yang kita lihat tadi 1985, itu sudah menggunakan Time New Roman. Makanya sangat-sangat umum jika skripsi yang dipakai oleh Pak Jokowi itu menggunakan Time New Roman. Karena Microsoft Word dirilis 1983. Pertanyaannya, kenapa Rismond masih kekeh soal Time New Roman ini sampai detik ini? Padahal sudah begitu banyak pembuktian-pembuktian yang dilakukan, bukan hanya saya, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa Time New Roman itu benar-benar sudah sangat umum di tahun tersebut. Karena dia hanya mengejar fitnahan saja, bukan mengejar akademisi, bukan mengejar informasi, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dia hanya mengejar target untuk menyerang Pak Jokowi saja, ya. Hanya menunjukkan kebodohannya, kejahatannya kepada Pak Jokowi, teman-teman. Ya, dan pendukungnya sangat memuja-muja, ya. Padahal begitu banyak bantahan-bantahan soal Time New Roman ini, ya. Padahal sudah banyak bantahan, tapi sampai detik ini masih dibawa juga, teman-teman. Menunjukkan kan, orang-orang ini keras kepala, hatinya batu, teman-teman. Ya, kita lihat saja proses akan berlangsung. Pak Jokowi akan melaporkan, datang sendiri melaporkannya, ya. Oke, kita sebentar ya. Sebentar, saya coba bacakan salah satu WhatsApp dari subscriber tentang hal ini, ya. Soal Time New Roman. Nama saya Setiawan Dimonti. Berapa kali sudah saya menonton konten yang Bapak buat? Saya menulis ini setelah beberapa waktu belakangan saya melihat berita dan konten di media sosial tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Ada dua hal yang membuat saya memutuskan untuk menyumbang informasi. Yang pertama ada ikut saya tanya Amin Rais dalam jajaran penggugat. Pak Rais sama sekali bukan orang yang menurut saya layak dipercaya. Betul, nggak boleh dipercaya orang itu. Yang kedua, penjelasan Pak Rismond Sianipar soal font Time New Roman yang dipakai Pak Jokowi dalam lembar pengesahan skripsi. Menurut Pak Sianipar belum ada teknologi word processing yang mampu menghasilkan teks dengan format seperti format lembar pengesahan Pak Jokowi. Informasi Sianipar menurut saya tidak benar. Ya, tidak benar ya. Entah beliau tidak tahu atau beliau sengaja menutupi faktanya. Mengapa? Karena sesungguhnya sebelum tahun 1992 sudah ada program dengan teknologi sejenis. Ada program yang namanya Word Perfect untuk sistem operasi Microsoft. Word Processor ini pada tahun 1985 bahkan sudah sampai edisi 4.x dan sudah digunakan di Indonesia. Universitas Terbuka dan LP3B-nya tempat saya bekerja menggunakan Word Perfect untuk menulis menghasilkan modul program sertifikat bahasa Inggris sekitar pengetahuan pertengahan 1980-an hingga 1990-an. Modul kemudian dicetak dengan mesin cetak laser printer Toshiba seri LBP, bahkan ya dijelaskan untuk selanjutnya dijadikan master oleh percetakan besar Pustaka Sinar Harapan. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sudah mengetahui soal Time New Roman ini teman-teman. Bahkan sudah sangat populer di masa 1985 sampai 1990-an. Jadi banyak, nanti kita akan coba buat segmen di channel ini, yaitu Rakyat Bersuara.
Ini sebagai wadah buat teman-teman semua yang mempunyai pengetahuan untuk membantah juga hoax, ya. Nanti saya akan undang kalian semua untuk melakukan via Zoom atau video call. Ya, kita akan membuat konten dan kalian bisa bersuara di situ. Ya, kalian bisa bersuara. Saya akan buat segmen di channel ini kalau sudah sampai Manado, agar supaya ini bisa menjadi wadah buat teman-teman juga untuk bersuara. Yang penting wadahnya harus akademis, wadahnya harus ilmiah, penyampaian kalian harus berdasarkan dengan suara hati kalian, keresahan kalian, silahkan kalian bebas untuk mengutarakan. Nanti tunggu saja buat teman-teman semua yang mempunyai pengetahuan lebih soal hal ini, pengen bersuara, menyampaikan pendapat, kalian nanti bisa untuk kita atur untuk bersuara di channel ini. Nanti segmennya kita akan buat rakyat bersuara. Kalian bisa masuk di konten saya teman-teman, agar supaya kita bisa lebih dekat, kalian bisa bersuara, kalian bisa mempunyai wadah. Nantikan saja teman-teman. Dan jangan lupa ingatkan saya kalau sudah sampai Manado. Bisa-bisa saya lupa. Wajar manusia ya. Oke teman-teman, sampai di situ pembahasan kita hari ini. Waduh, aku lupa lagi pakai belangkon ya teman-teman. Maaf ya. Nanti di episode berikut saya akan pakai belangkon. Saya pamit dulu. See you on the next video. Semoga informasi ini mengedukasi dan bermanfaat buat kalian.